Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 6 ayat 2 sampai yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas pagi yang indah ini. Kami merasakan betapa bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena kami boleh menikmati menghirup udara yang segar. Itu semua atas anugerah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kesapaan dari firman-Mu. Sekalian kami akan belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami agar kami boleh mengerti apa maksud Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada kami saat ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, dimanapun kita berada, mari kita membaca Alkitab kita yang kita baca dari Mazmur 6 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11 dengan perikop doa dalam pergumulan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pada Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hari lepas hari. Amin. Firman Tuhan ini mengajarkan untuk kita untuk tetap berharap kepada Tuhan dengan tekun berdoa. Apapun pergumulanmu akan dilegakan Tuhan. Pada ayat yang ke-10, itu ayat yang luar biasa. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Dan ayat yang ke-11, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Nah, itulah saudaraku terkasih dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Jika kita tetap di dalam doa, apapun pergumulan kita tahu Tuhan mampu untuk menyelesaikannya untuk kita. Kita seberat apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, pergumulan, permasalahan, sakit penyakit, kekhawatiran, apapun itu, jika kita tetap bermohon kepada Tuhan, jika kita tetap berserah kepada Tuhan, maka segalanya akan diberikan Tuhan untuk kita. Kita wajib untuk terus berdoa kepada Tuhan. Kita wajib untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Wujud daripada cinta kasih kita kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan mencurahkannya untuk kita. Dan Tuhan telah menjanjikannya untuk kita. Tuhan telah mendengar maka Tuhan akan mendengar permohonanku. Tuhan menerima doa-doaku. Ketika kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, walaupun doa kita belum dijawab saat itu, tetapi Tuhan mampu untuk membuat kita melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga hidup kita tetap di dalam pengawasan Tuhan. Sehingga di dalam pergumulan apapun kita tetap kuat, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan Tuhan,
Bukan berarti kita tidak mendapatkan pergumulan, bukan berarti kita tidak pernah mendapatkan sakit, bukan berarti kita tidak mempunyai kekhawatiran. Tetapi walaupun kita dalam kekhawatiran, walaupun kita dalam keadaan sakit, ataupun walaupun kita di dalam pergumulan yang berat, tetapi Tuhan ada beserta dengan kita dan Dia mampu untuk menolong kita. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman yang telah Engkau nyatakan untuk kami pada pagi hari ini. Ajarlah hidup kami tetap mempercayakan Tuhan senantiasa, sehingga hidup kami tetap bergantung kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh mensukacitakan hati Tuhan, sehingga hidup kami boleh melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kami terus berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami lakukan itu dengan pertolongan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan boleh membuat berkat bagi kami dan juga berkat bagi orang lain. Apapun yang kami perlukan di dalam kehidupan kami tahu Tuhan sanggup untuk menyediakannya lebih daripada apa yang kami pikirkan. Tuhan Yesus, jika pada saat ini ada banyak kami yang mempunyai pergumulan yang berat, kekhawatiran, sakit penyakit, dan apapun itu yang ada di dalam hati dan pikiran kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan, Engkau patah tolak hancurkan dengan kuasa Kristus Yesus, sehingga kuasa kegelapan, kuasa apapun itu yang ingin mengganggu hati dan pikiran kami untuk selalu menyembah kepada Tuhan, segalanya itu enyah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami tidak bisa berlangkahkan kaki kami jika Tuhan tidak menyertai kami, tetapi kami percaya penuh kepada Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan senantiasa menopang hidup kami, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu yang memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Maka dengan itu Tuhan, kami percaya seluruh hidup kami pada hari ini Tuhan, kami hanya pertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu, sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami pada hari ini Tuhan, Engkau tahu dan melihat, dan Engkau menjawab doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk keluarga, rumah tangga kami, untuk suami kami, untuk anak-anak kami. Jika di dalam keluarga rumah tangga kami masih ada yang meragukan cinta kasih Tuhan, tolong kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas keluarga rumah tangga kami, sehingga kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami, tetapi Tuhan senantiasa terus memberikan kami kuasa agar kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan itu. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Jika selama hidup kami Bapa, kami terus membuat Tuhan bersedih di dalam hati, membuat Tuhan tidak mengasihi kami. Tetapi pada saat ini Bapa, biarlah kiranya pengampunan-Mu yang luar biasa boleh mengampuni kami dan mengajarkan kami tetap setia kepada Tuhan, mengajarkan kami selalu bergantung kepada Tuhan, sehingga dosa dan pelanggaran kami dihapus oleh Tuhan. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati kami. Jika pada saat ini ada banyak kami yang dalam keadaan pergumulan, sakit penyakit, dan apapun itu Tuhan, walaupun kami dalam kekhawatiran, tapi biarlah kiranya kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan, hidup kami kepada Tuhan, hanya bergantung kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang kami rasakan, boleh kami rasakan bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya kuasa Tuhanlah yang terjadi. Pada saat ini Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati hidup kami dimanapun kami berada pada saat ini. Jika kami pada saat ini ada yang merasakan sukacita yang luar biasa atas kelahiran ataupun atas momen indah di dalam pernikahan, biarlah kiranya Engkau yang memberkati hidup kami, sehingga hidup kami boleh bersyukur senantiasa selama-lamanya. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih dan anugerah-Mu terus Engkau curahkan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau memakai hati-hati kami Tuhan,
agar kami terus memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.